Shalom, sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 yang merupakan hari biasa dalam pekan biasa ke-13 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema Orang lumpuh disembuhkan Yesus Kristus. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Amsal 7 ayat 10 sampai dengan 17. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 19 ayat 8 sampai dengan 11. Bait pengantar Injil diambil dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus 5 ayat 19. Dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 9 ayat 1 sampai dengan 8. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Markus 2 ayat 1 sampai dengan 12 dan Injil Lukas 5 ayat 17 sampai dengan 26. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024, tanggal 30 Juni 2022 dan tanggal 2 Juli 2020. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius 9 ayat 1 sampai dengan 8. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Orang lumpuh disembuhkan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol subscribe dan like yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat dan mencerahkan sesama, kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video kuntum ini. Baik sahabat kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 9 ayat 1 sampai dengan 8 merupakan bacaan pembuka dalam Injil Matius pasal 9, di mana menurut penulis setidaknya ada dua hal yang dapat kita pelajari, yaitu tentang iman dan pengampunan dosa melalui kisah penyembuhan yang Yesus Kristus lakukan terhadap orang lumpuh. Iman bukan hanya soal percaya, namun juga tindakan nyata iman itu sendiri. Tindakan membawa si lumpuh kepada Yesus Kristus dilakukan karena percaya Yesus Kristus sanggup menyembuhkan. Kita bisa baca dalam Injil Matius 9 ayat 2. Iman dalam bacaan Injil ini tidak hanya menunjuk kepada iman si lumpuh, namun juga iman orang-orang yang membawa si lumpuh kepada Yesus Kristus. Pengampunan dosa. Pengampunan dosa mengambil peran penting dalam proses penyembuhan ini. Melalui perkataan yang pertama kali Yesus Kristus ucapkan, yaitu dosamu sudah diampuni, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Matius 9 ayat 2,
karena rahmat Allah Bapa bekerja setelah kita didamaikan dengannya. Doa adalah tindakan iman kita atas kepercayaan bahwa Yesus Kristus sanggup menyembuhkan dan memulihkan. Namun menurut penulis, butuh 3 hal lagi bagi orang yang percaya untuk kembali kepada kerahiman Yesus Kristus, yaitu merendahkan diri, membuka hati untuk mendengarkan firman-Nya, dan bertobat atas segala salah dan dosa. Sahabat Kuntum yang terkasih, rekonsiliasi kita dengan Allah Tritunggal Maha Kudus akan membuka sumbatan saluran rahmat-Nya untuk memberkati dan menyembuhkan kita semua, termasuk segala bangsa dan seluruh dunia. Semakin kita percaya kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, maka semakin ketakutan kita diubah menjadi harapan, sebab Dialah sumber keselamatan kita satu-satunya. Oleh karena itu, jangan biarkan kita terbiasa datang dan cuma meminta kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, tetapi datang dan kenalilah Allah Tritunggal Maha Kudus itu secara pribadi. Ungkapkan pujian dan syukur kita dalam iman dan perbuatan, jangan cuma di mulut saja. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi dan salve.